hanya ketika kita bekerja, tapi ketika kita sedang memiliki hubungan dengan seseorang juga kita berjuang satu sama lain pastinya ya. Ya ngapain ngeliatnya di sini? Aku nggak ngelihat ke sana. Memang Ya. kalau berjuang itu dalam baik suami istri, baik orang sedang relationship apapun itu, tidak boleh berjuang sendiri. Bener. Berjuang harus bersama. Betul. Kalau berjuang sendiri namanya cinta sendirian. Iya. Ya. Makanya berjuang Tidak bersama bersyarini. itu dengan penuh kesadaran Betul. gitu ya. Kadang-kadang ada yang satu sadar. Kenapa sih lu berdua? Ya, Pak, ada masalah ya? Kayak ada masalah banget. Gini lah. Apa ya? Mama nggak usah ngomong. Rian ngomongnya Iya. kita sambungin. Lu yang aneh. Gua nggak paham. Nggak nyambung, Gua nggak Mama. paham. Gua nggak paham. Ntar lu bilang. Yaudah, kalau emang lo nggak paham, kita cerai. Guys, ngomong mengenai perceraian ya. Ini bukan bercerai, bintang tamu kita berikutnya ini bukan perceraian, Wi. Nggak ada. Kenapa sih? Nggak ada Lu tuh kayaknya nggak segmen 1, segmen 2 ngomongnya cerai terus. Mohon maaf, Ntar dulu. Mbak, mau cerai ya? Ini belum, ini baru. Yang Ini mau cerai itu kejahatannya ya guys. Bener, maksudnya. Jadi sisi kebaikan selalu ada menikmati. ya. Jadi kemarin Wow. dia ini punya satu hubungan. Bintang tamu kita berikutnya seorang dokter kecantikan. Dia kemarin sempat punya hubungan dengan seorang Iya. pemain sinetron. Tapi mereka sudah berpisah. Dan dokter Berpisah, kita yang bercerai satu ini maksudnya? berpisah. Nggak nikah, Wi. Rian, katanya ada apa Rian? Ada apa tadi yang waktu iklan? Ada Ada apa sih? penganiayaan guys. Benar ya, Dari dugaan penganiayaan. pasangan. Dugaan penganiayaan dari Iya. mantannya seorang pemain sinetron. Kita hadirkan Iya. di bagi-bagian biar ini dia Dokter Siska Siska. Khair. Apa kabar? Mohon maaf, Dari sana ke sini. memang teman saya Selamat ini pagi. memang dia lagi ada gangguan psikis. Labun terus Oh ya. ini dokter Siska itu yang pernah DM saya itu ya? Iya, Oh guys. DM isinya apa? menawarkan perawatan. Oh iya. Kan kalau artis butuh perawatan. Ya, terima ya. kasih ya dokter sudah menyempatkan waktunya datang ke Iya. podcast. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih ya. Kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar, katanya Dokter Siska Khair ini dia mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan yang dilakukan mantannya. Kita mau kasih lihat dulu. Itu artis. Mantannya si dokter artis. Iya kali ya. Oh iya kali ya, Kalau kenapa? artis itu kayak kita dok. Karena Kayak kalau menurut aku, King Nasar, artis Rian Ibram, itu- Karilano. artis itu banyak orang yang kenal kan. Lah ini. Kalau ini menurut aku ada beberapa orang yang nggak kenal juga. Jadi gimana? Apakah selebgram? Apakah Aku seleb aja sampai TikTok? sekarang nggak banyak orang kenal. Padahal udah masuk TV terus ya. Padahal udah tiap hari, Enggak, udah tiap pagi. Kalian loh kalian gue. itu banyak yang kena, tapi kalangan atas. Benar. Iya benar. Makanya ini kalau dilihat di rating kan ada yang uppernya. Iya. Upper Iya. tinggi, orang mau lihat Karen semua. Lu masih ada. Ini masih ada maunya nih. Jadi gimana Dokter Siska Khair ini kejadiannya gimana sih? Kejadiannya sebenarnya sudah lama ya. Yang namanya kita suatu hubungan, tentunya pastilah ada yang Hubungan apa nih? Hubungan apa? Ada cekcok. relationship. Pacaran. Pacarannya berapa lama sih? Ya mungkin 7-8 bulan ya. 7-8 bulan. Sudah 7 bulan aku belum gajian. Ya, mohon maaf, dok, mohon maaf. Lagi agak stres. Ya, lagi banyak masalah teman kita, maafin ya. Maafin. Jadi pacaran 7-8 bulan. Itu pacarannya tahun berapa? Dari 2021 ya sampai sekarang. Putus di bulan? Putus bulan Mei kemarin pas kita setelah ada cekcok kan. Cekcok, oke. Ya, ya, ya. Dugaan penganiayaannya dilakukan sebelum putus berarti ya? Saat itu juga kita putus dong. Yang dianiaya siapa dokter? Dokter yang dianiaya. Apa dokter nganiaya? Dia mengaku dianiaya tapi yang babak belur aku. Gimana tuh? Tapi dokter Playing cantik-cantik victim aja berarti, ini. Dok. Itu udah 1 bulan yang lalu kan, tapi dia laporannya baru kemarin-kemarin. Oh jadi dia melaporkan dokter ke pihak yang berwajib. Iya. Emang kenapa KH bisa melakukan itu sama dokter? KH itu siapa? Chris Hatta, bukan? Oh bukan, nggak tahu saya siapa Kak.
Itu seorang yang tidak boleh disebut namanya. Oke, inisial KH ya. Oke, jadi dokter merasa menjadi korban penganiayaan dari sang mantan. Tapi justru dia juga melaporkan dokter ke pihak kepolisian gitu. Justru dia duluan yang melaporkan saya. Melaporkannya dengan dugaan apa? Penganiayaan. Oh, saling melaporkan berarti ya? Karena dia melaporkan, dan saya juga justru saya yang memar-memar, saya yang babak belur, dan justru di sini saya yang korban, dia playing victim. Oke, itu kejadiannya di mana? Banyak yang kayak begitu, Dok. Dok, kejadiannya di mana saat itu dugaan penganiayaannya? Di lokasi syuting sinetron IC. Salah satu. Oh, kamu datang ke lokasi syuting dia? Ngapain dokter datang ke situ? Waktu itu kebetulan sorenya bareng sama keluarga aku untuk silaturahmi. Oh, silaturahmi. Lalu mainlah ke lokasi syutingnya. Terus cekcok di lokasi syuting. Kemudian apa yang dilakukan dia? Apa yang dilakukan dia? Melempar aku dengan tas yang isinya barang berat. Barang berat itu apa, Dok? Tumbler stainless, HP, make up kit, parfum, botol. Kesini sampai dokter aku bilangnya kontusi otot. Sampai hari ini sakit. Jadi kalau aku begini terasa sakit. Kemarin sih udah di ronsen. Oke. Jadi bagian yang luka di mana aja? Di daerah sini ada memar, kemudian ada luka gores. Di sini ada bengkak, memar. Bengkak artinya menjendol. Jadi ada perubahan bentuk kan dari struktur kulit kita. Oke. Ini sempat divisum nggak sih? Kan kalau mau bikin laporan harus divisum ya? Ini ada fotonya ya. Jadi kejadiannya itu setelah terjadi hal itu, saya kan besoknya itu sakit kan badan aku semuanya. Aku minta perawatku datang untuk bawa obat-obatan. Setelah itu aku minta untuk datang dokter ke rumah diperiksa. Beliau yang, waduh ini kamu harus periksa ke rumah sakit katanya tuh. Dan sebenarnya aku di sini tuh bingungnya tuh aku cerita semalam ini adiknya itu video-video kita lagi berantem. Aku bilang kayak gitu. Waduh, untuk apa ya, Neng? Kayak gitu. Ya justru aku juga protes, kamu ngapain sih video-video orang kalau lagi berantem tuh dilerai. Itu aku protes loh ke adiknya. Karena waktu dia ngelempar aku dengan barang berat itu kan awal-awal, nggak ada yang ngevideo. Oh, di saat kamu mencoba membela diri, baru mulai direkam? Iya, baru gitu dia ya? ngerekam. Oke, kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah, ini ada satu tayangan terkait tentang dugaan penganiayaan dari yang dilakukan oleh sang mantan, dugaannya dilakukan oleh sang mantan, diduga dilakukan oleh sang mantan pada Dokter Siska. Kita kasih lihat yang satu ini. Ini ketika membuat laporan di pihak kepolisian ya. Tapi ada saksi nggak sih yang menyaksikan bahwa Dokter Siska ini menjadi korban penganiayaan saat itu? Ada. Berapa saksinya, Dok? Kru syuting. Oke. Kru syuting, kemudian juga ada security juga kan ya. Gitu. Karena itu tadi adeknya itu ada panggil-panggil security juga menurut Kakak aku. nggak ngelawan ketika itu atau menerima Aku berontak aja? pas waktu dicekek aku berontak. Dicekik. Iya, dicekek juga. Maksudnya berontaknya gimana? Ya aku berontak dong begini terus ada Takutnya nendang. itu dijadikan alat sama dia. Iya, justru itu seolah-olah jadinya itu tadi Berantem, play the 50-50. victim, switch the position. Main the Gitu. victim, switch the position ya. Iya. Tapi itu karena masalah apa sih kok berantemnya sampai segitunya, sampai Jujur. ada kekerasan seperti itu, sampai dicekek segala macam? Apa yang menyebabkan itu semua? Dia ini kan orangnya temperamental ya, gitu loh. Setelah dari situ kita kemana-mana berantemnya itu masalah HP aku yang nggak mau diliatin ke dia. Terus kamu kok begitu ya, kamu di depan keluargaku, aku terbuka loh sama kamu. Kamu boleh lihat HP aku begini, tapi aku nggak boleh lihat HP kamu. Gitu. Itu emang ada di situ percekcokan, jadi kemana-mana akhirnya tuh. Enggak kan Jadi gini, Dok, ya. temperamental itu kan belum tentu dia itu pemukul. Saya temperamen, saya orangnya cepat gampang marah, tapi belum tentu mukul. Sebelum ini juga sering terjadi kekerasan, tapi tidak ada yang menyaksikan ya. Makanya mungkin karena ini adiknya video-video, ada kompor lah gitu. Oke. Iya. Tapi apapun itu kan dokter sakit di sini, sakit di Iya. sini, sakit di sini. Yang penting Yang jangan lebih susah, sampai sakit di sini. Itu nggak ada obat. Ada yang sakit, ada yang sakit. Itu nggak Ada yang obat. sakit nggak? Itu sih sakit fisik bisa sembuh, Ya. sakit hati. Itu yang sulit disembuhkan ya.
Tapi Ya, Aku belum sih- bilang. Mental, physical, verbal abuse. itu yang kamu rasakan, kamu Selama berhubungan. dapat dari dia ya. Mental, physical, verbal abuse. Oke. Tapi yang kita dengar juga katanya sang mantan juga dia punya bukti bahwa dokter juga diduga melakukan penganiayaan. Itu tadi Tanggapannya video gimana? itu. Ya, video. tanggapannya gimana itu? Tanggapannya pihak berwajib itu tidak buta. Mereka tahu mana yang melakukan perlawanan, Dan pembela mana diri orang mana orang yang berusaha menjatuhkan orang lain, mana orang yang memang benar gitu loh. Oke. Karena ini kan kejadiannya sudah lama. Iya, Terus itu kalau misalnya CCTV oke dong, CCTV kan sesuatu yang tidak disengaja untuk di video. Ini kan di video dengan sengaja. Apa maksudnya gitu Apa ya? maksudnya? Iya. Dan dari situ pun setelah 2 hari kejadian dia ada ancam-ancam saya bisa sebarkan nih video ini. Oh, dia ada gitu. kalimat seperti itu ya? Ada buktinya juga itu ya, ada. Dok, ya? Oke, Dan oke. akhirnya dari situ makanya tadi saya untuk berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan secara medis. Oke. Gitu. Tapi kita mau kasih lihat juga ini ada statement dari sang mantan inisial KH. Apa statementnya kita kasih lihat ya? Hebat dong, Tingginya dia kecil-kecil bisa 192 patahin sentimeter. punggung Berapa cowok. tingginya? 192 cm. Oh tinggi ya, 192 cm. Ya Gede ini banget lah. Minion versus Giant. Tanggapannya gimana tuh tadi sampai bagian perutnya? Dia ada HNP, HNP itu apa? herniasi nucleus pulposus atau saraf kejepit. Ada di punggung, di lumbal, daerah sini. Sedangkan posisi dia itu seperti ini. Tidak ada, aku ibaratnya kita kan berhadap-hadapan gitu. Waktu pas aku dicekek pun, aku ada berontak itu kenanya ya ke area sini. Aku kan nggak tahu ya asal gitu aja loh maksudnya. Tidak ada niat untuk ke area yang dia maksud tersebut. Dan yang pastinya di sini tuh setiap dia sakit apapun, aku selalu membantu dia karena kan saya sebagai dokter kan. Makanya di sini I was shocking karena aku dilaporkannya juga pas aku lagi liburan sama mantan aku. Oh jadi setelah putus sama KH, terus Iya. kamu Aku liburan sama mantan, healing sama mantan kamu yang lain? Iya ke Afrika, Seychelles, ke Seychelles. Bisa gitu ya? Kok cepet banget sih dapat pengganti Bu Dokter? Enggak, udah gitu dapat penggantinya mantan. Iya mantan lagi ya. Tapi hubungan sama mantan yang sebelumnya baik-baik aja? Baik-baik aja. Mantannya dari orang TV bukan? Bukan. Oh, bukan. Aku udah gak mau lagi deh kayaknya. Iya, iya, setelah iya, ini. Terus kalau misalkan nih Kak, polisi menyatakan bahwa dokter bersalah. Ceritanya itu lagi. Kayaknya tidak ya. Saya yakin saya tidak bersalah. Percaya kan sama polisi kan? Iya gue. Polisi bukan hakim sih sebenarnya. Jadi tidak bisa menentukan judgement bersalah atau tidak dan semua orang Berarti memang pengadilan asas gitu ya? praduga tak bersalah. Asas praduga tak Oke. bersalah ya. Kita Iya. juga menetapkan itu di sini di pagi-pagi Iya, ambiar bahwa asas praduga tak betul bahwa bersalah. kamu termasuk juga KH juga kita tentunya dengan asas praduga tidak bersalah. Tapi untuk proses hukumnya sendiri udah sampai mana sih sekarang untuk pemeriksaan saksi segala macam? Jadi dia kan lapor 10 Juni, saya sedang ada healing trip kan di Lagian kakak ngapain cepet banget dapat pengganti sih? karena apa ya kita kan stres dong ada orang. Jadi kalau Makanya sakit hati sebenarnya, harus kasih tambalnya hati gitu ya? Iya dong, Itu yang Kak. paling cepat, itu paling cepat. Jadi nih Sebentar. Lu berdua pada seneng. Lu kenapa sih manyun mulu dari tadi lu? Tulisannya apaan? Iya, terus. Jadi apa akhirnya kamu memutuskan untuk oke jalan-jalan untuk healing segala macam? karena aku kan seminggu itu sempat masuk rumah sakit juga kan ya 3 hari. Sakitnya itu aku gastritis karena mungkin stres Asam kan lambung ya? asam lambung karena kan tekanan batin mungkin kan. Oh, iya. Mantanku dari Singapura aja. Datang akhirnya Sampai ya? datang. Oh, Terus jadi kalau stres tuh bisa bikin asam lambung? Wih kayaknya asam lambung lu kumat Dewi. karena itu Sebentar. Cie pengen asam lambung ya. Sebentar, jadi kalau tekanan batin itu asam lambung ya? ketika kita stres, hormon kortisol meningkat. Dok, kalau saya suka pengen makan yang manis-manis itu termasuk apa? Aduh, kalau itu sih hobi kan ya. Ini dokter bukan sih sebenarnya. Kalau suka yang makan yang manis-manis kan itu kesenangan. Iya, Nanti iya. jadinya diabetes. Dok, Enggak, dok, saya nggak diabetes. dok kita balik lagi sama dokter ya. Tapi kalau respon keluarga tuh seperti apa sih?
Respon keluarga kecewa karena waktu saya sakit, kakak saya berusaha menghubungi dia. Setelah kejadian kan 4 hari itu saya ada masuk IGD. Oke, kamu masuk IGD sampai Iya. situ ya? Kakak saya hubungi, hai, ini adekku Masuk sakit IGD. loh. Gitu. Kamu mau ada jenguk dia kah? Jawabannya apa? Gak dibalas. Oke. Gitu. Tapi kalau keluarganya dia attack aku, kakaknya, adeknya. Menyerang apa? Kalimatnya apa? Menyerang secara langsung lewat web message. Dan juga ada lewat sindir-sindir di sosial media. Oke, sindir-sindiran seperti itu ya. Pacaran cuma 7 bulan kan tadi bilang? Sekitar 8 bulan. Sekitar 7 sampai Sekitar 8 7-8 bulan. Kemudian kejadiannya bukan kali pertama. Kenapa baru melaporkannya Kenapa sekarang? baru sekarang Kenapa nggak melaporkan? awal-awal? Sebenarnya menurut aku Tapi yang pertama melaporkan dia dulu kan? Ya Dia kan? yang lapor. Dia dulu Aku- yang aku- melaporkan, pihak laki-laki. tidak, hal ini kan menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan. Iya, Gitu karena loh. sama-sama menganiaya lah sudah lah ya gitu ya. Ibaratnya ini kan dia duluan loh yang lempar aku barang dengan barang Saya tuh berat. paling gak respect sama laki-laki yang Iya. begitu dulu. Benar nggak gini loh, perempuan itu wanita yang lembut, jangan dikasari. Enggak, saya mau tanya dulu. Dibentak aja perempuan Betul, itu sudah. betul. Apalagi sampai melakukan tindakan kayak mukul. Saya mau tanya nih, ini kita lagi ngobrolin apa sih? Ini korban loh. Mendingan kalau sudah nggak cinta, nggak sayang, nggak suka, Sabar. ceraikan. Selesai. Ada lagunya, Kesalahan Cek. saya, Ceraikan pisah. kalau kesalahan saya selalu bertahan. Oh, kamu Bertahan. tak bertahan. Siapa Ya, bertahan, perempuan itu dokter? memang begitu. Dokter bertahan. Iya. Karena sebenarnya kan maki-maki, caci, itu Secara tadi, verbal gitu? Verbal abuse sering kan ya. Aha. Verbal abuse, terus physical abuse mungkin beberapa kali. Lalu tuh. kenapa bertahan? Nah, Iya. itu Ya itu pertanyaannya. tadi. Karena Life- cinta ya, love is Dok. blind. Karena love, ya kita sama-sama bodoh dong. Lalu aku. Kok gua enggak? Terbutakan oleh cinta. Ini ngomongin apa sih dari awal? Jadi terbutakan oleh cinta, jadi kamu berpikir, oke aku bertahan aja karena aku punya perasaan cinta. Bangun dan dokter, lain. bangun Dan, dokter. ada kerjasama juga kan dengan beliau. Kerjasama maksudnya? Kerjasama bisnis dan saat itu juga dia masih terikat sebagai brand ambassador juga. Oh, brand ambassador klinik kamu, skincare kamu? Skincare. Skincare. Sampai sekarang masih terikat kontrak? Selesai kontraknya tapi one prestasi ya, kewajibannya tidak selesai. Oke, itu akan kamu kasuskan juga? Sudah saya kasih somasi. Oh sudah somasi, kalau tidak ditanggapi? Ya kita lihat dulu kan baru melayangkan somasinya Oke, kemarin. kita mau kasih lihat artikel ini apa yang dilakukan oleh Siska Khair sebagai mantan pacar inisial KH apapun dia lakukan, termasuk yang satu ini. Dulu rela urus dan menemani sang mantan untuk berobat. Kini malah saling lapor. Ini berobat untuk saraf kejepit itu ya? Kenapa itu? Sebenarnya kalau di luar itu banyak ya aku bantu dia untuk sakit gitu. Oh sakitnya bukan hanya saraf kejepit aja. Sebelum-sebelumnya kan juga yang namanya manusia pastilah sakit. Kebetulan Iya. saya ada Dokter selalu menemani gitu ya. Bahkan jangankan dia, keluarga yang sakit pun tim medis kita membantu untuk home care treatment. Oke, tapi tidak ada yang disesali dong dari itu semua? Sedih gitu, ternyata ada beberapa orang yang datang ke kehidupan kita tuh bukan untuk memberikan semangat, tapi untuk menjatuhkan kita. Ya, Ayo, Bapak. Sekarang komunikasi masih lancar? Masih ada komunikasi ada. segala macam maksudnya? Tidak ada sama sekali. sama sekali dok. Cuman Di blok nggak WA-nya atau apa? kita saling blok, tapi ya itu tadi sindir-sindir lewat sosial media gitu loh. Cuman Dilakukan oleh siapa? Dia atau kamu pun melakukan hal yang sama? kadang aku kepancing, teman kalau sekarang banyak yang peduli, jangan dok, biarin aja. Iya jangan dok. Saya suka sama Dokter kata-kata cantik, baik. sama kata-kata dokter Apa? tadi apa? Beberapa orang datang ke kehidupan kita itu bukan untuk memberikan semangat, tapi untuk menjatuhkan kita. Saya setuju dokter. Ya. Saya suka kata-kata dokter. Dokter Siska Khair, apa yang Ayo, ingin Bapak. Dokter Siska Khair sampaikan kepada sang mantan pemain sinetron dengan inisial KH? Ternyata yang saya sekarang berada di posisi tidak peduli seberapa banyak aku membantu kamu, aku menawarkan bantuan, support material, imaterial, tapi ketika saya butuh belum tentu orang itu ada untuk kita. Iya. Gitu loh. Dan ternyata orang itu tidak loyal, orang seperti kamu itu tidak loyal dalam hal segala hal ya.
Yang pasti loyal hanya untuk kepentingan kamu aja gitu loh. Egois ya udah. Berarti kamu loyal hanya untuk sesuatu yang kamu butuhkan dari aku. Gitu, dan pastinya saya sadar kalau orang yang seperti itu tuh tidak mencintai saya dengan tulus, tapi mencintai sesuatu yang ada pada diri saya. Menyesal? Gitu. Gak usah lah ya. I'm not Gak usah regret. dokter. That's make me who I am today. Karena tangan Tuhan nanti akan berbicara Menolong pada buat waktunya. dokter. Begitulah yang datang dalam kehidupan kita. Yang dekat dengan kita. Pada akhirnya kita akan cari tahu sendiri. Apakah dia akan menjadi pasangan hidup atau justru menjadi pelajaran hidup. Kita akan kembali sesaat lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Tak pernahkah kau sadar